Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku sekalian yang berbahagia. Hari ini kita bisa bertemu kembali untuk mempelajari maper hadis dan ilmu hadis. Pada hari ini kita akan membahas tema sejarah pemeliharaan dan kodifikasi hadis. Bagaimana sejarah dari pemeliharaan dan kodifikasi hadis ini? Kodifikasi ini artinya pembukuan. Pembukuan hadis tidak seperti pembukuan Al-Quran. Kalau pembukuan Al-Quran, sejak turunnya wahyu, Nabi sudah memerintahkan para penulis wahyu untuk menuliskan wahyu yang diturunkan kepada beliau. Berbeda dengan penulisan hadis, pada awal-awal Rasulullah berdakwah, mendakwahkan Al-Quran, hadis belum langsung diperintahkan oleh Rasulullah untuk menuliskannya. Kenapa? Karena kekhawatiran akan bercampur Al-Quran dengan hadis yang datangnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, kodifikasi hadis itu berlangsung setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian, para sahabat secara individu sudah ada yang menuliskan hadis tersebut. Baik, anak-anak sekalian, untuk lebih jelasnya lagi, bagaimana peta konsep daripada sejarah pemeliharaan dan kodifikasi hadis ini. Di sini bisa kalian lihat bagaimana peta konsep daripada sejarah pemeliharaan dan kodifikasi hadis. Bisa kalian lihat peta konsepnya sebagaimana di gambar ini. Sejarah pemeliharaan dan kodifikasi hadis itu bisa kita bagi kepada 4 periode. Yang pertama, kodifikasi pada masa Nabi, kemudian pada masa sahabat, dan pada masa tabi'in, juga pada masa tadwin. Pertama, hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya hadis sebagai perkataan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga hadis merupakan perbuatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis juga merupakan ketetapan atau keputusan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Karena itu, hadis pada masa Rasulullah SAW memiliki keistimewaannya tersendiri. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW di samping mengajarkan hadis, Rasulullah juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wahyu atau Al-Quran yang merupakan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai tanda daripada kerasulannya. Di samping itu, Rasulullah juga memang memiliki keluhuran akhlak dan budi pekerti, sehingga Rasulullah menjadi tauladan bagi umatnya. Kemudian, Rasulullah juga mengajarkan nilai-nilai Islam sebagai dasar pembangunan peradaban Islam yang mulia. Dan tentunya Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul adalah sosok sentral dan menjadi panutan bagi umatnya. Bahkan Rasulullah bukan hanya terbatas menjadi teladan bagi bangsa Arab, tapi Rasulullah menjadi teladan bagi seluruh manusia. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Qalam ayat 4,
yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang artinya, sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Nah itulah, maka hadis pada masa Rasulullah SAW memiliki keistimewaannya tersendiri. Kemudian, kenapa hadis belum ditulis pada masa Rasulullah SAW? Karena memang pada awalnya ini Rasulullah melarang hadisnya untuk ditulis oleh para sahabat. Sebagaimana Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri, qala la taktubu anni ghairal Qur'an wa man kataba anni ghairal Qur'an falyamhuhu. Rawahu Muslim. Yang artinya diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, janganlah menulis dariku selain Al-Quran. Barang siapa yang menulis dariku selain Al-Quran, maka hapuslah. Nah, itu hadis yang melarang para sahabat untuk menuliskan hadisnya. Karena itu, hadis pada masa Rasulullah SAW belum ditulis oleh para sahabat secara resmi. Tapi ada juga perintah dari Rasulullah SAW yang menyuruh di antara para sahabatnya untuk menulis hadis. Di antaranya hadis yang diriwayatkan dari Imam At-Tabrani dari Rafi bin Khadij berkata, "Qultu ya Rasulullah, inna nasma'u minka asya'a afanaktubuha?" Qala uktubu wala haraja. Rawahu At-Tabrani. Yang artinya dari Rafi ibnu Khudaij berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sesungguhnya kami mendengarkan darimu segala sesuatu, kemudian kami menuliskannya. Kemudian Nabi bersabda, tulislah dan tidak ada masalah. Hadis riwayat Tabrani. Nah, kemudian perlu kita ketahui juga bagaimana metode yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk menyampaikan hadisnya. Di sini ada beberapa metode. Yang pertama, melalui majelis ilmu atau pengajian-pengajian. Jadi Rasulullah SAW juga memiliki majelis-majelis yang beliau adakan bersama para sahabatnya. Nah, dalam kesempatan majelis ini, Rasulullah menyampaikan hadis-hadisnya yang menjadi pelajaran bagi para sahabat. Yang kedua, yang menjadi hadis itu juga bisa merupakan peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW sendiri. Jadi apa yang dialami oleh Rasulullah sehingga menjadi suatu peristiwa, kemudian direkam oleh para sahabat, dibahasakan, nah itu juga menjadi hadis. Yang ketiga adalah sahabat menyaksikan langsung apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga para sahabat melihat langsung apa yang dikerjakan oleh Rasulullah. Nah itu juga menjadi hadis. Karena hadis itu juga adalah perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah, kemudian disaksikan oleh para sahabat. Bisa juga hadis itu adalah hasil dari pertanyaan sahabat. Karena Rasulullah itu sebagai seorang guru dan sahabat sebagai muridnya, muridnya ini kemudian bertanya kepada Rasulullah sebagai seorang guru tentang sesuatu hal yang sahabat tidak mengetahuinya. Kemudian sahabat menanyakannya, lalu Rasulullah memberikan jawabannya. Nah, jawaban-jawaban Rasulullah SAW yang diberikan untuk menjawab pertanyaan para sahabat itu juga menjadi hadis Rasulullah SAW. Yang kelima,
yang menjadi metode penyampaian hadis pada masa Rasulullah SAW, yaitu berupa ceramah atau pidato di tempat umum. Jadi Rasulullah tidak terbatas kepada sahabat-sahabat tertentu, tapi Rasulullah berdiri di atas mimbar, kemudian menyampaikan nasihat-nasihatnya dan didengarkan oleh orang banyak dari sahabat-sahabatnya. Kemudian dicatat oleh sebagian besar sahabat, dihafalkan, dan itu juga menjadi hadis Rasulullah SAW. Nah, inilah di antara metode-metode penyampaian hadis pada masa Rasulullah SAW. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, kenapa juga terjadi perbedaan tingkat penerimaan hadis di kalangan para sahabat? Nah, ini ada sebabnya. Di antaranya adalah perbedaan frekuensi kebersamaan dengan Rasulullah SAW. Jadi sebagai sahabat Rasulullah, tidak semuanya sahabat ini selalu bersama-sama Rasulullah. Karena memang ada perbedaan kesibukan daripada masing-masing sahabat. Sehingga terjadi frekuensi kebersamaan dengan Rasulullah. Nah, itu juga bisa menyebabkan perbedaan dari penerimaan hadis di kalangan para sahabat. Yang kedua adalah perbedaan tingkat kemampuan tulis-menulis dan kecerdasan yang dimiliki oleh masing-masing sahabat. Nah, ini juga manusiawi, karena tidak semua sahabat ini memiliki tingkat kemampuan nulis atau tulis-menulis yang sama, dan juga tidak memiliki tingkat kecerdasan yang sama. Nah, itu juga bisa menyebabkan tingkat penerimaan yang berbeda dari hadis yang mereka riwayatkan. Kemudian yang menjadi perbedaan tingkat penerimaan hadis di kalangan para sahabat, yaitu perbedaan waktu mereka masuk Islam. Jadi ada yang masuk Islam di awal dakwahnya Rasulullah SAW, ada juga yang di pertengahan, ada juga yang belakangan masuk Islamnya. Nah, itu juga otomatis akan memberikan perbedaan tingkat penerimaan hadis di kalangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bisa juga kalian perhatikan ya gambar di sebelah ini, ya, sehingga nanti kalian bisa lebih paham dan bisa lebih berkesan terhadap apa yang kita sampaikan ini. Yaitu selanjutnya adalah hadis pada masa sahabat. Jadi hadis pada masa sahabat ini bisa kita bagi kepada periode perkembangan. Ya, bagaimana ya hadis pada masa sahabat ini? Ya, pada masa periode perkembangan, ya, pada masa sahabat ini ada yang dikenal dengan periode atau zaman tasabbut wal iklal minar riwayah. Artinya hadis yang diriwayatkan pada masa perkembangan di masa sahabat ini dibatasi, atau tidak semuanya langsung diterima begitu saja. Jadi ada pembatasan periwayatan dan menyedikitkan riwayat. Ini terjadi antara tahun 12 sampai 40 Hijriah. Ya, kenapa hal ini ditetapkan? Karena para sahabat pada masa ini itu lebih berkonsentrasi untuk pemeliharaan daripada penyebaran Al-Quran. Oleh karena itu, hadis-hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan pada masa ini tidak terlalu banyak. Itulah sehingga disebut dengan masa tasabbut wal iklal. Jadi kehati-hatian dan pembatasan dalam meriwayatkan hadis yang dilakukan oleh para sahabat, ya, karena ada kekhawatiran akan terjadinya kekeliruan di dalam meriwayatkan, sehingga akan terjaga ya keotentikan daripada apa yang benar-benar
didapat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bisa kita lihat juga dalam masa perkembangan tadi, perbedaan kondisi hadis pada masa Abu Bakar As-Siddiq, kemudian pada masa Umar bin Khattab, pada masa Utsman bin Affan, juga pada masa Ali bin Abi Thalib. Bagaimana kondisi hadis pada masa Abu Bakar? Yang pertama, Abu Bakar mengambil kebijakan ya di dalam memperketat periwayatan hadis. Kenapa? Agar tidak disalahgunakan oleh orang-orang munafik. Selanjutnya, sikap ketat dan kehati-hatian Abu Bakar tersebut juga ditunjukkan dengan tindakan konkret, yakni dengan membakar catatan-catatan hadis yang beliau miliki. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Aisyah, putri beliau, bahwa Abu Bakar telah membakar catatan yang berisi sekitar 500 hadis. Tindakan Abu Bakar ini lebih dilatar belakangi oleh kekhawatiran beliau akan berbuat salah dalam meriwayatkan hadis. Di lain kesempatan, Abu Bakar juga tidak serta-merta menerima begitu saja riwayat suatu hadis sebelum meneliti terlebih dahulu periwayatannya. Kemudian, beberapa hal yang menyebabkan sedikitnya riwayat dari Abu Bakar As-Siddiq. Antara lain, pertama, beliau selalu sibuk ketika menjabat sebagai khalifah. Karena pada masa beliau ini memang masa ada rongrongan dari orang-orang munafik. Ya, di antara mereka ada yang murtad. Bahkan ada di antara mereka yang mengaku sebagai Rasul. Sehingga Abu Bakar lebih berkonsentrasi untuk menyelesaikan problem ini. Yaitu seperti terjadinya perang Yamamah. Yang kedua, kebutuhan akan hadis tidak sebanyak pada zaman sesudahnya. Dan yang ketiga, jarak antara meninggalnya beliau dengan meninggalnya Nabi Muhammad SAW sangat singkat. Jadi aktivitas periwayatan hadis pada masa Khalifah Abu Bakar masih sangat terbatas dan belum menonjol. Kemudian bagaimana hadis pada masa Khalifah Umar bin Khattab? Umar bin Khattab dalam hal ini juga terkenal sebagai orang yang sangat berhati-hati dalam meriwayatkan suatu hadis. Beliau tidak mau menerima suatu riwayat apabila tidak disaksikan oleh sahabat yang lain. Jadi Umar ibn Khattab dalam menerima hadis itu harus ada persaksian dari sahabat yang lain. Kemudian sebagian ahli hadis mengemukakan bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dan Umar menggariskan bahwa periwayatan hadis dapat diterima apabila disertai saksi atau setidak-tidaknya periwayat yang berani disumpah. Nah, itulah kehati-hatian daripada sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn Khattab di dalam menerima periwayatan hadis. Kemudian bagaimana hadis pada masa sahabat Utsman bin Affan? Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, periwayatan hadis tetap dilakukan dengan cara yang sama dengan kedua pendahulu beliau. Artinya usaha yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan memang mungkin tidak setegas yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab. Pada zaman ini kegiatan umat Islam dalam meriwayatkan hadis telah lebih banyak jika dibandingkan dengan kegiatan periwayatan hadis pada zaman kedua khalifah sebelumnya. Di antara sebabnya antara lain memang pribadi Khalifah Utsman bin Affan ini lembut
ya, tidak sekeras sahabat Umar ibn Khattab. Yang kedua, karena memang semakin luasnya wilayah Islam sehingga mengakibatkan bertambahnya kesulitan dalam mengendalikan periwayatan hadis secara ketat. Kemudian, bagaimana masa Ali bin Abi Thalib di dalam hal periwayatan hadis? Hal yang sama dilakukan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib dalam hal penerimaan riwayat hadis. Beliau juga bersikap hati-hati di dalam meriwayatkan hadis dengan tetap karena itu menjadi prinsip yang dipegang oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib tetap berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Karena sahabat Ali bin Abi Thalib ini termasuk sahabat yang cukup banyak meriwayatkan hadis Nabi. Ya, hadis yang beliau riwayatkan selain dalam bentuk lisan, juga dalam bentuk tulisan atau catatan. Kemudian juga pada masa kekhalifahan sahabat Ali bin Abi Thalib itu sudah mulai terjadi pertentangan politik yang begitu hebat ya di kalangan para sahabat yang lainnya, sehingga timbul peperangan ya antara pendukung Ali dan pendukung Muawiyah. Nah, hal ini tentu akan memberikan kontribusi negatif dalam periwayatan hadis. Jadi saling menguatkan kepentingan-kepentingannya sendiri. Karena itu sahabat Ali sangat berhati-hati di dalam periwayatan tersebut. Ya, baik anak-anak sekalian, tadi Bapak sudah menjelaskan sejarah pemeliharaan dan kodifikasi hadis dari masa Rasulullah SAW kepada masa sahabat Ali radhiyallahu anhu. Setelah ini sebagai penugasannya ya, kalian buat ringkasan dari apa yang tadi Bapak sudah jelaskan. Ya, kemudian nanti tugasnya Bapak tunggu 1 hari ini dan kirim di e-learning Madrasah Aliyah Negeri 22 Jakarta, atau juga bisa kirim lewat email Bapak yang sudah kalian miliki. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.